Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. David. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, welcome back to my channel Bung Lubis 212. Pada kesempatan ini saya kedatangan ataupun kehadiran dua tamu. Ada Aventador 007, Habib Muhammad Asegaf. Assalamualaikum, Bang Aventador. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang TJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah baik. Ini saya deg-degan ini. Kenapa? Nggak apa-apa, Bib. Ya. Oke guys, tetap santai, tetap kalau sehat. Ngopi, jangan baper. Bismillah. Bang, rokok Bang. Ya, ada. Baik, pelan-pelan, sambil santai aja, Bib ya. Ini malam ini saya kasih judul Fenomena Habib Palsu Part 2. Yang mana dulu part satunya itu di live antum sama Bang TIJ waktu itu. Jadi saya sambung. Oh, di sini part 2-nya. Padahal saya sudah part berapa itu? Itu cara melacak. Itu udah 12, udah solusin itu. Udah solusin ya. Itu ini kan, mau saya bikin kayak drama seri di Netflix. Ada season 1, season 2, season 3. Season 1 mungkin berapa episode? Ini sudah 12 episode. Itu yang cara melacak gitu. Kalau kita fenomena Habib palsu. Ini baru part 2. Yang fenomena Habib palsu. Iya. Pertama tadi di awal saya mau bertanya tentang Habib palsu. Apakah antum percaya gitu? Tapi pertanyaan itu saya batalkan. Karena kalau saya tanyakan itu terlalu konyol. Sebab di konten antum sendiri udah sampai 12 episode cara melacak Habib palsu. Jadi pertanyaan itu saya batalkan. Nah sekarang saya ke Aventador dulu ya Bang ya. Bang TJ sabar dulu ya. Insya Allah kita nggak lama kok karena Bang mau ngerokok kan. Oke, terkait fenomena Habib palsu ini sebenarnya bukan perkara baru gitu ya, bukan. Nah, pandangan ataupun tanggapan antum sendiri mengenai ini itu gimana, Bib? Terus mau dari segi apanya gitu? Maksudnya apa, tujuannya apa, kenapa dimunculkan sedemikian rupa, bla bla dan seterusnya. Dipersilakan. Moga-moga manfaat untuk kita semua ya, teman-teman ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi begini, mungkin kalau antum atau saudara-saudara semua menyimak di konten saya dari part 1 sampai part 12, saya sering bahas mengenai Habib palsu dan cara melacaknya itu ya. Jadi kenapa kok saya tertarik untuk membahas mengenai Habib palsu? Pertama karena bagi saya dan bagi orang yang mengerti mengenai Habib, itu adalah jabatan yang sakral sekali, yang tidak bisa dipegang oleh semua orang. Yang saya pahami, yang saya ketahui, dan memang kenyataannya seperti itu. Dan adapun kalau sekarang banyak fenomena Habib, ada yang sampai diberitakan di media melakukan kriminal, pelecehan seksual, mencuri, narkoba, dan lain sebagainya. Diberitakan, disebut, dikasih gelar Habib. Itu mereka semuanya Habib palsu. Meskipun dia Dzurriyyah. Jadi, Habib ini, yang pasti Habib itu pasti Dzurriyyah Nabi. Pasti. Nasabnya pasti bersambung kepada Rasulullah. Tetapi yang perlu diketahui, tidak semua Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu bergelar Habib. Kalau Sayyid,
Syarif itu memang gelar bawaan dia dari lahir. Karena dia nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tetapi untuk mencapai gelar Habib, mereka harus mempunyai keutamaan. Keutamaan dalam akhlak, dalam ilmu, dalam amal. Siapa yang menggelari? Yang menggelari umat. Umat yang menggelari mereka Al-Habib. Jadi bukan mereka sendiri yang memperkenalkan saya Al-Habib ini, saya Al-Habib itu, saya enggak. Atau memperkenalkan temannya ini Habib ini Habib ini. Bukan seperti itu. Saling mengangkat. Itu iya, itu enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Nanti apa? Akan menjadi fitnah kepada para habaib, para aulia. Dan siapa yang memfitnah para aulia, ingat nanti Allah yang akan membalas. Itu kekasihnya Allah, jangan difitnah. Jangan kita menggelar-gelari diri kita seperti gelarnya aulia. Tapi kita tidak bisa menjaga akhlak kita. Nanti gelar tersebut dipermainkan orang, dijadikan bahan cemoohan, dilecehkan, akhirnya disamaratakan. Ini Habib-Habib pengungsi, Habib-Habib ini, Habib apa, Habib ini, nasab, tidak ada gunanya, dan lain sebagainya. Sekarang kan muncul omongan-omongan seperti itu. Menghina habaib. Menghina para habaib. Ini kasihan. Ini orang nggak ngerti menghina-menghina. Gara-gara ada sebagian kecil orang, baik itu yang duria, dan banyak juga yang bukan duria ngaku-ngaku Habib. Nipu-nipu orang. Bukan duria ngaku Habib. Pura-pura majdo, pura-pura jadab. Nah, itu banyak itu. Nah, memfitnah para aulia. Kalau memfitnah para aulia, yang balas nanti Allah. Ya. Dari penyampaian yang sudah antum sering paparkan, baik di live sebelumnya sama Bang TJ maupun di channel antum sendiri, saya ambil kesimpulan tentang Habib palsu ada dua gitu kan, ada dua kategori. Satu dari kalangan dzurriyyah sendiri, satu di luar dzurriyyah gitu. Yang dari kalangan dzurriyyah dia memang ada nasab gitu, ada nasab karena itu bawaan dari sejak dia lahir gitu ada nasab. Yang kedua sama sekali nggak ada nasab. Sama sekali nggak ada nasab, bukan dari keluarga Alawiyin, kemudian melabeli dirinya Habib. Nah, saya lebih pengen mendengarkan pemaparan tentang ini yang di luar Alawiyin, gitu. Karena begini, seandainya yang dari Alawiyin tersebut dia seorang sayyid gitu, oke lah, masih ada harapan suatu saat dia dipanggil Habib oleh umat kalau amalnya, ilmunya, taatnya segala macam luar biasa gitu kan. Tapi kan kalau yang dari luar Alawiyin ini gimana pun nggak bisa jadi Habib gitu. Nggak bisa. Kita doakan semua Alawiyin, semua dzurriyyatun Nabi. Kita doakan semuanya bisa mencapai gelar Habib. Amin. Kita doakan yang terbaik buat mereka semuanya supaya bisa mencapai gelar Habib, meskipun bukan dari sisi alimnya, tapi dari sisi akhlaknya, dari sisi amalnya, bisa mencapai gelar Habib. Itu yang kita harapkan dari mereka. Kalau yang bukan dari dzurriyyah ngaku-ngaku Habib, nah ini bahaya, pasti motivasinya ini. Nah, makanya tadi saya sampaikan, saya lebih pengen untuk itu dikupas baik oleh antum ataupun Bang TJ. Siapa duluan ini? Yang dari luar dzurriyyah, yang dari luar Alawiyin gitu. Kenapa? Pembahasan tentang itu, Maksudnya tujuannya apa, latar belakangnya apa, kenapa tujuannya harus melabeli dirinya Habib gitu. Tujuannya uang. Iya. Nggak ada lain. Baik. Jualan syafaat. Nanti nih jual cincin. Ini kamu kalau mau dapat syafaat Rasulullah beli cincin saya 5 juta. Itu kan yang dilakukan oleh Habib-Habib palsu itu, yang bukan dzurriyyah itu. Ngetok-ngetok rumahnya orang jam 2 malam, tok aku Habib. Butuh uang. Nih saya maharkan 5 juta. Kalau kamu beli ini kamu dapat syafaat, tapi kalau nggak kamu beli kamu nggak dapat syafaat. Orang muhibbin ditakut-takutin. Banyak yang seperti itu. Pura-pura gila, pura-pura majedub. Masuk rumahnya orang, pakai tim, nanti ada tim yang pertama masuk, memperkenalkan diri, begini-begini, lalu mengabarkan tuh di luar saya sebetulnya sama Habib. Oh, dia lagi sibuk menyelesaikan zikirnya di luar. Habib apa itu? Dari dulu nggak ada Habib kayak model-model kayak gitu. Menyelesaikan zikirnya di halaman rumahnya orang. Kemudian masuk pura-pura gila, terus
ngomong ngelantur tiba-tiba baca doa terus ngomong nih Rasulullah tiap malam ke rumah sini gini macam Keingat saya selesai 1 tahun yang iya lalu. selesai terus yang punya rumah dipanggil Gus sini Gus diajak masuk kamar empat mata dimintain uang Duit. Jadab dia. jadab ini yang si Gusnya pura-pura jadab ketemu orang yang pura-pura Habib jadab palsu jadab itu. Gus palsu jadab ketemu sama Habib palsu jadab itu. jadab ternyata yang Gus palsu jadab kalah ketipu Kalah sama sama yang pura-pura Habib jadab. Aduh, udah lama banget itu. Ada masih sekarang lebih. masih ada itu di YouTube ada itu kontennya. Cuman di channel dia di channelnya inisialnya Gus Samsudin inisialnya. Jadab. Nama inisialnya Gus Samsudin. Nama aslinya Samsonet. Nah itu dihapus. Tapi kalau kita searching di YouTube ketik aja Habib Ahmad Tanggul. Ya. Kunjungan Habib Ahmad Tanggul nanti muncul itu video di rumahnya si Gus yang nama inisialnya Samsudin, Gus Samsudin. Tapi nama aslinya Samsonet loh ya. Nama aslinya Samsonet. Baik, ini Bang TIJ belum angkat bicara ini. Sekarang saya lempar ke Bang TIJ atau mau saling bersautan sama Aventador juga nggak apa-apa. Terkait fenomena Habib palsu yang bermunculan dari luar Alawiyin gitu. Sama sekali nggak ada nasab, bukan dari kalangan Alawiyin, bukan Dzurriyyatul Rasul, tapi melabeli dirinya Habib gitu. Itu latar belakangnya apa, apakah ada visi misi tertentu dan seterusnya. Karena gini, secara umum saya lihat ini semakin marak setelah ada dulu aksi 212. Setelah itu banyak banget bertebaran. Gitu. Silahkan Bang, mau saut-sautan sama Aventador juga nggak apa-apa. Kita sambil ngobrol santai. Oke, siap. Terima kasih Dik Lubis sudah memberikan kesempatan buat saya menyangkut fenomena Habib palsu ini terutama yang di luar dari Dzurriyyah tadi ya. Itu sudah sering kita bahas. Hampir keseluruhan video saya membahas kepalsuan Gus, kepalsuan dukun, ustadz, segala macam, bahkan sampai kepalsuan bambu petuk juga. Ya, kepalsuan bambu petuk sampai sekarang kepalsuan Habib. Gitu ya. Kemudian ya seperti yang Habib Muhammad katakan tadi, di mana di sana Aventador 007 sampaikan tadi, di mana di sana ada ini. Apalagi kalau setahu saya nih, ini mohon maaf ya, saya dulu saat di Pulau Jawa melihat ketertarikan dan rasa ta'zim ya dari masyarakat di sana untuk orang-orang yang memiliki kelebihan, terutama di kalangan habaib ini. Mereka sangat antusias sekali. Misalnya kita datang nih sama seorang teman yang hidupnya mancung, kemudian waktu itu dia memakai pakaian gamis, kemudian kayak kopiah, itu langsung disangka Habib tanpa ada ditanyain. Mukanya Arab gitu. Nah, dari Aceh loh, dari Serambi Mekah, bukan dari Arab beneran. Dari Aceh datang sama kita, itu langsung. Nanti pas pulang, habis acara dikasih amplop gitu. Karena ini Habib mohon doanya, ini segala macam gitu kan. Ini sebagian orang menganggap bahwa ini merupakan sebuah peluang bisnis. Ya, yang muka-muka agak sedikit mirip mungkin dengan Arab atau apa, langsung memanfaatkan momen seperti ini. Kan banyak, kayak yang pernah dibongkar-bongkar, kita lihat di YouTube itu, awalnya kita sangka Habib segala macam, pas dibongkar tiba-tiba keturunan India, keturunan Pakistan gitu kan, bukan dari Arab segala macam. Dan untuk di Aceh sendiri saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Aventador 007 tadi, bahwasanya Habib itu di sini tidak banyak gitu. Bahkan di pembicaraan kita sebelumnya di live itu sudah jelas tidak banyak, hanya beberapa orang saja gitu. Cuman kalau Sayyid banyak sekali bertebaran. Nah, bahkan di sini juga ada penisbatan gelar lokal. Nah, misalnya kayak Tengku, kayak Tuanku. Kemudian ada juga yang Syekh, dipanggil Syekh. Ada juga yang dipanggil Sidi, ada Saidi.
Ada itu. Bahkan apa ya, mereka ini seperti para raja terdahulu di sini, yang raja-raja itu kebanyakan dari kalangan Zuriyah, tapi tidak dipanggil Habib, dan juga dipanggil Habib. Seperti misalnya yang berangkat ke tanah Jawa, ya, yang berangkat ke tanah Jawa, yang kebetulan sampai di sana jadi wali songo, mereka juga dipanggil Sunan, tidak dipanggil Habib. Nah, jadi orang-orang baru bermunculan ini kok tiba-tiba masih kecil udah memasang namanya Habib gitu. Itu kan seperti yang pernah kita bahas. Itu apakah untuk biar viewernya banyak, subscribernya banyak, tetapi salah cara. Itu bukan gelar untuk seorang YouTuber. Itu gelar kehormatan di kalangan apa namanya tadi, di kalangan para Zuriyah. Gelar para aulia malah. Kalau bahasa awam di Aceh, Habib itu adalah ulama di kalangan Zuriyah. Di kalangan Zuriyah Nabi. Ulama di kalangan Zuriyah Nabi. Itu baru dipanggil Habib. Artinya di sini ada Sayyid biasa, ada Habib. Makanya saya sangat sependapat dengan penjelasan dari Aventador 007 di sini. Sangat sependapat. Gitu. Karena memang yang dari kecil kita mengenal para habaib ini seperti itu. Yang paling menyakitkan ya tujuannya ini, tetapi dengan cara yang menipu umat, mengatasnamakan keluarga Nabi, mengatasnamakan syafaat, mengatasnamakan sholawat, bahkan ayat-ayat di sana. Itu yang sebenarnya itu yang ingin kita counter, itu yang ingin kita jelaskan kepada masyarakat gitu. Begitu dari saya, Bung Lukas. Oke. Ini yang tentang fenomena Habib palsu yang dari luar Alawiyin. Jadi titiknya sama, baik dari Aventador 007 maupun dari Bang TIJ, tujuannya fulus gitu. Nah, intinya itu untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi. Nah, selain dari itu kira-kira ada maksud lain nggak kira-kira di kata Bang TIJ? Ada maksud lain nggak dari orang-orang yang mengaku Habib ini? Misal mereka punya visi misi atau mereka ada yang mengkoordinir dan sebagainya gitu. Apa gimana? Yang dari luar Alawiyin gitu. Yang sama sekali nggak punya nasab. Nggak ada ya, motivasinya ini aja. Ada lain selain uang. Fulus. Ya. Semua karena uang. Karena dia menilai. Silakan. Karena orang-orang menilai, yang pemalsu gelar Habib tadi menilai bahwa orang Indonesia ini sangat mencintai keluarga Nabi Muhammad. Itu yang Masya Allah dari orang Indonesia. Dan itu terkenal. Makanya para habaib dulu itu sering mereka itu mendapatkan ilham langsung dari Rasulullah. Disuruh dakwah ke Indonesia. Ini banyak para aulia, para habaib yang datang ke Indonesia itu atas perintah Rasulullah. Mereka mendapatkan ilham, mendapatkan perintah langsung dari Rasulullah, baik itu lewat mimpi, untuk pergi ke tanah Jawa, pergi ke Sumatera, ke Aceh, ke mana-mana tempat, untuk berdakwah. Jadi bukan ngungsi. Itu yang pertama. Nah, karena orang-orang yang palsu-palsu tadi itu memanfaatkan kecintaan orang Indonesia kepada keluarga Rasulullah dengan memalsukan dirinya seolah-olah dia Habib. Tapi pada intinya mereka tujuannya hanya mencari uang. Itu. Kalau Habib nggak cari uang, Habib ngasih uang. Ya. Habib itu banyak nyumbang orang, banyak amal, banyak sedekah. Dia dapat hadiah, tapi hadiahnya diberikan lagi ke orang yang butuh. Dia tidak pernah masuk ke dirinya sendiri. Itu habaib. Tulus sekali. Berjuang, berdakwah itu tulus. Tidak ada tujuan komersil. Bahkan ada di Malang itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau itu dulu mesantren di Rubat, di Tarim. Itu sama gurunya di Kasaf. Nanti kelak muridmu, kalau dia tidak jadi orang alim, dia pasti jadi orang kaya. Dan itu terbukti sampai sekarang. Muridnya kalau nggak alim, ya pasti kaya.
Salah satu muridnya Habib Risyad. Ada dulu Habib Syekh Jufri. Itu murid, tapi sekarang sudah wafat. Ada banyak murid-muridnya. Mereka itu kalau nggak alim pasti jadi kaya. Sampai dikasih seperti itu. Itu muridnya Habib. Habib beneran, bukan Habib-Habiban. Kalau Habib-Habiban, alimnya alim-aliman. Kayanya kaya-kayaan. Surganya surgaan. Surganya ya surga-surgaan. Kalau yang Habib-Habiban. Kalau yang Habib asli, muridnya alim beneran. Kayanya kaya beneran. Surganya ya surga beneran. Duluan saya Bang ya, Bang TJ ya. Oke. Ya. Nah, tadi Bang TJ ada mau ngomong itu tadi. Belum jadi, sekarang silahkan dilanjutkan Bang, yang tertunda tadi. Ya, sekarang kan fenomena masalah yang tadi, Habib palsu, kan tujuannya seperti ini. Kemudian mereka menciptakan branding atas dirinya bahwa mereka adalah dari kalangan ini, itu, segala macam. Kemudian seperti kebanyakan orang tahu para habaib ini kan datangnya dari Yaman. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, yang salah itu yang diungkit-ungkit adalah keturunan Yaman, ini, itu, segala macam. Nah, yang dibawa-bawa nanti Yaman gitu. Itu sangat-sangat menyakitkan sekali. Itu mereka nggak sadar, apa yang mereka lakukan nggak sadar. Yang penting ini, yang penting bayar. Iya. Ada yang efek samping. duit. Yang penting bayar. Yang penting duit. Mereka mau berpakaian seperti apapun, mereka mau memviralkan seperti apapun, itu tujuannya adalah uang. Tiap hari berteriak tentang dirinya, tentang nasabnya. Jadi kalau ada yang meragukan, kalau ada yang mempertanyakan, langsung ngamuk. Langsung mengirim orang-orang satu komplotan dengan mereka untuk menguatkan. Mereka kan saling menguatkan. Saling bela. Ya. Saling support. Saling support. Nah, jadi kalau cara-cara yang mereka lakukan salah, menyimpang, akhirnya yang kena siapa? Yang kena kan dari kalangan Habib asli tadi. Ini yang sangat kita sesalkan. Makanya ini harus kita tunjukkan kepada masyarakat dan kepada kalangan kita supaya paham. Jangan dikit-dikit nanti membenci Yaman, ya kan, membenci habaib, gitu. Gara-gara kesalahan orang-orang ini. Nah, orang-orang ini pun udah tahu dirinya palsu. Kemudian ketika dilecehkan oleh orang, dikatain palsu misalnya, mereka langsung mengatasnamakan habaib secara keseluruhan. Kalian telah menghina cucu Rasulullah, kalian telah menghina habaib, kriminalisasi. Buronan Bang. Iya. Saya buron. Iya, jadi buronan habaib kayak Bung Lupis. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan begini, Bib. Setahu Ana itu, kalau misalnya seorang habib dengan tingkat ilmu tertentu, ketika ada orang yang menuding dia sebagai habib palsu segala macam, langkah yang pertama sekali beliau lakukan adalah mengajak kita untuk menemukan sebuah titik temu dari permasalahan, bukan juga ikut-ikutan kita menyerang. Itu tidak terlihat bahwa di situ ada yang namanya perangai. Paham nggak perangai maksudnya? Paham. Tindak dari seorang habib itu nggak seperti itu. Pasti kalau misalnya ada orang, misalnya kayak TJ nih, kayak TJ nggak ada adab dengan habib palsu. Kalau mereka habib asli, tentunya mereka tidak ikut cara saya. Tetapi ya sudah, kalau memang sampean tidak percaya kalau saya habib asli, lalu apa yang harus saya lakukan gitu untuk membuktikan ini? Kan begitu, ditanyakan baik-baik. Kemudian antum kan tidak percaya kalau kita habib ini segala macam. Semoga antum itu diberikan kesadaran, mendapatkan hidayah supaya tidak memfitnah dari kalangan ini bukan seperti itu, bukan merangkul, artinya malah menjauhi, memprovokasi untuk masyarakat membenci kita yang mengatakan dia habib palsu. Itu nampak sekali, jelas. Dari sisi keilmuan, adab dia itu sangat jelas sekali.
Kalau Habib benar pasti merangkul. Yo, jangan seperti itu. Yo, kita ngobrol baik-baik segala macam. Kalau misalnya udah terlanjur masuk di ruang pencot, kalau kata saya, pentas bacot, udah yuk kita live bareng misalnya, kita cari supaya masyarakat tidak bingung. Kan begitu solusinya. Saya edit foto, mereka edit foto. Saya edit foto, mereka edit foto. Kapan selesainya? Saya makin suka, makin banyak konten. Seperti itu. Ya, Afwan. Oke, ini dari tadi saya jawab aja satu jawaban untuk semua yang bertanya-tanya tentang rokok. Ya, Bang TJ saya nggak tahu. Kalau saya bukan area dilarang merokok, enggak. Cuma rokok saya habis. Saya benar-benar rokoknya habis, apa yang mau dihisap? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau habis. Iya, sebenarnya saya nggak pengen ngerokok, cuma saya kasihan lihat orang-orang yang ngerokok gitu kan, jadi saya bantu mereka habisin rokok supaya rokok habis dari muka bumi, semuanya nggak ada yang ngerokok. Apa sih Bang? Nanti takut video ada yang reupload, nanti pembahasannya malah rokok yang dipotong, karena sekarang kan banyak yang motong video. Nggak apa-apa, saya take down. Jadi gini kan, ya lanjut gini, hal yang sekarang yang umum ya, yang umum, kesalahan umum ya, mengenai distorsi gelar Habib tadi, yang awalnya hanya kepada orang yang mempunyai keutamaan, sekarang semua orang yang bahkan yang tidak punya keutamaan apapun dipanggil Habib. Ya. Sama juga makro juga begitu. Makro itu juga mengalami distorsi makna. Dulu makro itu asadu minal haram, lebih jelek dari haram. Sekarang makro seperti halal. Oh, nggak apa-apa, makro. Apa-apa, makro. Dulu makro itu ulama mengatakan makro itu asadu minal haram, lebih jelek dari haram. Kalau sekarang nggak apa-apa, makro. Sama Habib yang gitu, Habib-Habiban ya gitu, distorsi. Nggak apa-apa, Habib, orang-orang nggak jelas dipanggil Habib semuanya. Nggak jelas amalnya, ilmunya, akhlaknya nggak jelas, dipanggil Habib semua. Akhirnya kecakup, ditangkap polisi, ngerampok, tangkap ini, narkoba, disiarin di media Habib. Waduh, kacau semuanya. Terus kita mau ngikuti yang maklum ini, yang dipahami oleh umum. Nggak boleh, kita harus mengikuti yang benar. Yang benar pemahamannya seperti ini. Kalau ada orang nggak benar, meskipun itu dipahami oleh seorang, misalnya semua orang memahami nggak benar, tapi kita tahu kalau itu nggak benar, ya kita kasih tahu yang benar itu seperti ini. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Al-Quran mengatakan wa in tuti aktsaru man fil ard yuzilluka an sabilillah. Kalau kita mengikuti apa semua orang yang ada di bumi kebanyakan orang yang ada di bumi ini saya akan menyesatkan kita dari jalannya Allah. Ya kita harus konsisten. Kalau kita mengetahui yang benar ya kita ikuti yang benar. Meskipun kanan kiri kita memahami yang keliru, terus gitu nggak enak ini semua orang begini, ya ngikut aja, ngikut. Ya nggak boleh gitu. Ya, kita harus konsisten. Apapun resikonya. Begitu. Siap. Jadi terkait yang tadi ini bukan apa ya guys ya, sedikit keluar dari judul yang beliau katakan tadi, Aventador, tentang makruh tadi. Bahkan ada satu fenomena juga yang udah lumayan lumrah khususnya di negara kita. Contoh, ini bentar lagi Ramadan ya, masuk Ramadan, tarawih. Ente kenapa nggak sholat tarawih? Alasannya ya kan sunnah, bukan wajib. Gitu. Kalau zaman dulu, sahabat ditanya, kenapa sholat tarawih? Karena ini sunnah. Dulu orang mengerjakan tarawih karena sunnah, sekarang enteng ninggalinnya karena alasan sunnah juga. Jadi beda tipis. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua nanti panjang umur sampai ke Ramadan, bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal ibadah, dengan tarawih, witir, tadarus, dan seterusnya. Amin. Oke, kembali ke yang tadi, ada sedikit lagi nih Bang, juga Lid ya. Sedikit lagi dari saya. Maksudnya sedikit pertanyaan. Jadi udah ada titik temu, intinya yang di luar Alaiwiyin itu
Tapi ada yang mancing-mancing lagi nih, Bib nih. Sebentar. Nge-vape itu baik katanya gitu. Ini ke vape lagi larinya. Kalau itu saya punya. Itu nggak usah bahas itu, nggak usah bahas itu. Bahas Oh, lain. oke. Oke. Baik. Mohon maaf. Nggak semua pertanyaan itu harus direspon, Bu. Kalau kita respon semua pertanyaan, Ya nanti justru, nggak Bang. Nanti Dari tadi banyak gila pertanyaan, gitu. baru itu saya baca. Ya, baru itu saya baca. Nge-vape itu baik katanya gitu. jangan Iya, dilanjut kan lagi. saya punya. Langsung ke Oke. dulu kita. Oke, baik. Intinya tadi udah ada titik temu, bukan cuma titik temu, tapi kesamaan, baik dari Aventador 007, Darmawan Segaf, atau dari Bang TIJ, yaitu tujuan orang-orang yang melabeli dirinya Habib yang di luar Alawiyin cuma satu, fulus, gitu, duit, dan keuntungan lainnya. Nah, apakah, ini saya bertanya, apakah ada sisi lain atau misi lain gitu? Karena begini, kita negara Indonesia termasuk negara mayoritas muslim terbesar. Nah, apa ini ada nggak kira-kira menurut Bang TIJ atau Syed Muhammad Assegaf, Aventador, ada nggak tujuan-tujuan lain bermunculannya Habib-Habib ini yang mereka sendiri dari luar Alawiyin gitu? Misal untuk melemahkan Islam di Indonesia, untuk merongrong dari dalam dan sebagainya, atau seperti apa? Ini pertanyaan. Boleh dijawab, boleh enggak? Untuk Syed Muhammad Assegaf, untuk Bang TIJ juga. Kalau lihat tafadhol. Siapa ini? Siapa dulu? Bang TIJ dulu. Ya, musyawarah aja berdua, siapa duluan? Orang Rusia dulu. Antum aja dulu, Bib. Nggak, Ana nanti Biar dikira Ukraina. Enggak, Ana. Nah, makanya mau ngomong itu. Kalau Bang Rusia TIJ dulu aja. Oh ya udah. Nanti Ana nggak bisa. Kita nanti dianggap Ukraina nanti kalau maju duluan. Oh ya. Lanjut Bang TIJ. Selain yang tadi ya, selain tujuannya Oh iya. untuk Gini. fulus gitu. Mumpung ingat, kayak Bang TIJ gini kan, mending kita minumnya kopi rimba. Mahal dikit nggak apa-apa, tapi cerdas. Daripada minum kopi nggak jelas, nggak tambah cerdas, tambah blow on nanti. Oke. Endorse. Lanjut. Ini menarik ini. Tentang apa? Kopi rimba lagi. Iya, Abang Rusia duluan tadi kata beliau. Pertanyaan Kalau udah saya lempar tadi. Kalau saya pribadi sih melihat ada misi-misi terselubung di balik itu ada. Ya, semuanya juga kembali kepada uang tadi ya, kepada cuan. Kenapa? Ya. Karena mereka membranding dirinya sebagai orang-orang kalangan terhormat, tentunya ini bertujuan yang pertama sekali untuk menaikkan derajat. Ya. Itu tidak hanya untuk personality orang tersebut, itu menyangkut kepada keluarga, orang-orang sekitarnya, itu sudah pasti. Kemudian kalau dibicarakan ini ada kepentingan untuk merusak dari dalam, tentunya dari misi awal itu memalsukan sesuatu, tujuannya pasti untuk merusak. Ya. Produk palsu muncul untuk menjatuhkan produk asli, itu sudah pasti. Produk KW bermunculan dengan harga murah, dan mungkin secara kasat mata terlihat spesifikasinya sama, tapi nggak sama. Itu tujuannya nanti yang aslinya akan dibelakangi, ketertinggalan di belakang. Kenapa? Karena yang asli ini biasanya orang-orang yang memiliki prinsip, yang tidak gampang menerima suap-suapan, yang tidak akan gampang terpengaruh dengan godaan. Ya, biasanya ya dari kalangan ini. Kita sangat paham itu. Nah, kemudian kejadian ini sudah pernah terjadi di Aceh dulu. Ketika banyak ulama-ulama asli yang menentang daripada kebijakan-kebijakan pemerintah kerajaan Belanda, kemudian disusupi dengan ulama palsu, namanya Dr. Christian Senaphagranya. Bahkan yang paling parah lagi, Dr. Christian Senaphagranya ini, ya,
Orang-orang yang mendampinginya, pembantu-pembantunya juga Habib yang dipertanyakan sampai sekarang. Mereka siapa? Habib dari mana? Keasliannya gimana? Itu coba dibaca di artikel-artikel, itu banyak. Itu mereka kenal di Saudi, kemudian datang ke Aceh waktu itu. Untuk menghancurkan apa? Ulama yang asli. Karena salah satu cara menghancurkan Islam adalah masuk ke dalamnya. Dan merubah sistem yang ada di dalamnya. Dengan orang-orang yang kelihatan adalah bagian daripada Islam itu sendiri. Tapi kalau dibom, dimusnahkan, begitu saja tidak bisa. Kenapa? Karena di dalamnya ada jihad, membela agama. Ya kan? Kita tidak takut mati. Kita meyakini bahwa mati dalam membela agama merupakan jihad, bahwa syahid gitu kan. Sehingga paham seperti itu yang harus dilakukan adalah masuk ke dalamnya. Kasih orang-orang yang bisa menyusup ke dalamnya untuk merusak dari dalam. Nah, yang pertama, ya kalau kita lihat dari fenomena Habib-Habib bodong ini, mereka masuk, kemudian berjamuran banyak, sehingga tidak ada lagi harga. Ketika orang menyebutkan gelar kehormatan dalam lingkungan kita, misalnya Habib, karena saking banyaknya yang melakukan kesalahan, oh Habib, udah buat pamflet, dilarang masuk untuk Habib ke kampung A, seperti kejadian yang antum bilang. Itu kan sudah parah sekali. Artinya mereka membuat cerita seperti ini supaya nanti orang akan membenci produk ini. Seolah-olah yang asli juga akan dianggap seperti ini. Ini yang sangat disayangkan ke depan. Ya, kalau barangnya sudah, kalau misalnya Habib-Habib palsu ini sudah mulai berjamuran seperti sekarang, nanti yang palsu juga akan dianggap sama seperti yang palsu, yang asli juga akan dianggap sama seperti yang palsu ini. Akhirnya tidak ada harga, mati harga. Ketika sudah banyak kan, sudah turun nilainya. Di mana-mana Habib, nanti kita lihat di TV ada pencabulan, di sana juga ada gelar Habib, ada narkoba, kasus narkoba, ada juga gelar Habib, ada kasus ini Habib semua. Yang akhirnya apa? Gelar Habib ini ternodai, ternistakan. Kemudian orang-orang yang asli Habib nanti juga akan mulai merasa malu dengan keturunannya, dengan dirinya sendiri. Saya nggak mau ngaku-ngaku Habib, saya nggak mau memperkenalkan diri, gara-gara yang mono tuh, gara-gara oknum ini, saya nggak malu, nggak mau naik, nggak mau mengangkat lagi. Akhirnya ada yang namanya fobia nanti, orang akan fobia. Makanya dari sekarang, teman-teman, sahabatku semuanya, berhati-hati, kita harus menanggulanginya dari sekarang. Ya semampu kita, seperti kami tidak ada kemampuan dengan cara lain. Karena sekarang kan permasalahan paling banyak mereka menonjolkan diri di sosial media. Ya salah satu kita memerangi mereka adalah sosial media. Ya. Bukan berarti ketika kita muncul di sosial media untuk menghalangi, kita nggak melakukan apa-apa. Bukan begitu. Yang nggak melakukan apa-apa justru yang diam. Di sosial media tidak, di lapangan apalagi. Ini sekarang kan orang ngumpul bukan lagi di misalnya warung kopi nih, banyak orang nggak ngumpul ngomong di warung kopi itu dengan teman-temannya, tapi dengan HP dia ngomong. Orang kan pasarnya kan ke sini sekarang, arahnya kan ke layar semua sekarang. Makanya kita keluar ke layar, masuk ke layar untuk membahas itu juga. Karena di situ kita akan pelan-pelan untuk mengajak teman-teman semuanya agar lebih berhati-hati terhadap yang palsu ini. Hati-hati, kita dihancurkan dari dalam. Untuk menghancurkan sebuah sistem itu tidak serta-merta hanya dengan bom, dengan senapan otomatis, tidak. Zaman sekarang, wow, ya, dengan teknologi kita bisa dihancurkan. Nah, makanya kita juga harus menyelamatkan dengan teknologi juga. Begitu kira-kira dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Oke, Rusia selesai, silahkan dilanjut Puma. Bukan oke. Ada tulisan Puma di bawahnya, ya udah. Silakan. Said Muhammad Assegaf. Iya. Jadi saya ingat ada dulu itu sempat ramai dibahas baik oleh Gus Dur, oleh beberapa kiai-kiai, beberapa ulama juga membahas mengenai teori yang dipaparkan oleh seorang dari
seorang profesor dari Harvard University. Ya, dia membuat teori namanya The Clash of Civilization. Oke, seru ini. Nah, itu maksudnya adalah dia menganalisa bahwa setelah selesainya Perang Dingin ini, nanti manusia ini perangnya bukan karena politik, identitas politik lagi, bukan karena komunis dengan kapitalis lagi, tetapi perangnya itu antar identitas budaya, antar agama. Itu nanti yang melandasi peperangan di bumi ini, bukan dari afiliasi politik antara kelompok kapitalis dan komunis lagi, tetapi antara identitas budaya dan identitas agama. Nah, itu tentu itu menjadi, karena ini yang menulisnya adalah seorang pakar dari Universitas Harvard University, universitas paling terkenal di Amerika bahkan di dunia. Jadi itu tentu menjadi bahan pemikiran bagi penguasa-penguasa, termasuk juga badan intelijennya. Nah, saat ini kan terjadi perebutan sumber daya alam, bahan bakar terutama. Karena bahan bakar fosil sudah mau habis. Dan sekarang berganti ke bahan bakar baterai, listrik. Listrik, baterainya ada di Indonesia yang paling banyak di dunia. Kalau dulu di Arab itu juga terpecah-pecah karena itu tadi salah satunya Clash of Civilization. Jadi Arab terpecah karena tribes, karena suku, karena madhab juga. Tidak pernah damai, perang terus mulai dari ditemukannya minyak sampai minyaknya mau habis, nggak selesai-selesai perangnya. Nah, diharapkan Indonesia nanti juga begitu. Dengan ditemukannya sumber untuk membuat sumber daya alam untuk membuat baterai, mulai ditemukan sampai habisnya baterai, diharapkan Indonesia tidak pernah damai. Yang menikmati kesejahteraan ini orang asing, orang barat, orang China. Seperti itu. Jadi mereka petakan. Indonesia ini riskan. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Di sini ada ratusan suku, ada ratusan bahasa, yang itu rawan sekali untuk diadu domba. Nah, dipetakan lagi oleh mereka. Mayoritas di sini agamanya Islam. Kemudian di sini yang Islam ini mereka itu patuh terhadap ulama. Dan tokohnya ulama ini habaib. Tokohnya ulama habaib. Boleh di Indonesia ada banyak ulama, tapi yang bisa mengumpulkan jutaan orang dalam satu waktu di satu tempat cuma Habib. Cuma Habib. Coba kalau misalnya 212 bukan Habib Rizik yang mimpin. Nggak mungkin orang segitu banyak mau datang ke sana. Misalnya siapa? Bakhtiar Nasir. Atau Munarman sendiri. Nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Karena ada Habib di situ. Ya, ada magnetnya gitu. Ada magnetnya. Dan itu sudah dideteksi oleh intelijen asing. Sehingga perlu untuk dipenetrasi dulu gelar Habib ini. Dipenetrasi, semua orang disuruh ngaku Habib. Boleh antum cek di YouTube, itu ada social experiment. Judulnya Most People Are Sheep. Kebanyakan manusia ini adalah kambing. Seperti kambing. Jadi dicontohin satu, nanti yang lain-lainnya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Iya, coba di YouTube ada itu, social experiment, most people are sheep. Satu dicontohin, kemudian nanti yang lainnya ngikut-ngikut. Nanti ditinggal ya, terus begitu juga. Jadi beberapa manggil sesamanya Habib, Beb ini, Beb ini, Beb ini, Beb ini, terus ditinggal, nanti yang lain-lainnya ngikut-ngikut semua. Semuanya, se-Indonesia akhirnya panggil-panggil Babib, 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 orang nggak jelas dipanggil Habib. Nah, setelah semuanya jadi Habib, ya, kemudian value-nya dihancurkan, diberitakan di media. Oh, ini Habib melakukan
kriminal ini, kriminal itu. Terus ini macam-macam berita-berita jelek diberitakan. Sehingga value-nya hancur, harga kredibilitasnya Habibnya hancur. Kemudian dimunculkan lagi Arabnya dihancurkan. Ya. Dibikin Arabofobia. Sekarang nih banyak nih pulang aja ke Yaman. Arab lo ngapain gini, ngapain ngurusin wayang. Nih muncul nih budaya-budaya Indonesia yang dulu-dulu nggak pernah dibahas oleh habaib. Yang nggak pernah dibahas oleh dai-dai yang dakwah ke Indonesia dulu. Ini mulai dibahas nih. Dibahas nih masalah wayang, masalah nama Dewi, nama Sri. Ini dibahas semua. Dipikir yang dulu-dulu Sunan-Sunan itu goblok semua, nggak ngerti wayang. Nggak ngerti nama Dewi, nggak ngerti nama Sri. Ini sekarang muncul nih orang-orang baru nih, mulai bahas-bahas masalah itu. Membangkitkan rasa nasionalisme kesukuan di Indonesia. Sehingga mereka ini benci, kok ini apa-apa harus kayak Arab ya, apa-apa harus, kalau belum seperti Arab, kayaknya kita ini belum Islam. Dibuat seperti itu. Sehingga muncul omongan-omongan yang nggak benar. Ini wayang kemarin ditokohkan seperti Khalid Basalamah, tapi ya oke lah, Anda marah dengan Khalid Basalamah, Anda buat di drama wayang, tapi ya jangan pakai nyebut-nyebut insya Allah, Bismillah, ini itu yang seolah-olah ya itu kan itu yang saya sesali. Kalau peran Khalidnya di situ saya nggak jadi masalah. Khalidnya mau dipukulin sama si wayang saya nggak ada masalah. Cuman jangan pakai kalimat-kalimat yang yang mulia itu, maksudnya. Nah tapi yang saya concern itu mulailah dimunculkan Arabofobia, nanti Islamofobia. Ini sekarang muncul omongan-omongan seperti itu banyak. Nah ini mungkin yang perlu dari Menteri Agama terutama juga harus sensitif soal itu. Nggak perlulah buat aturan-aturan yang aneh-aneh. Yang pengeras suara. Iya, nanti akhirnya memperkuat perasaan orang yang transnasionalis bahwa di sini ini sedang ada penindasan terhadap Islam. Kan akhirnya seolah-olah membenarkan, kan ada kelompok yang selalu membuat orang Indonesia ini frustasi seolah-olah didolimi, ditindas, kita ini Muslim ditindas. Kan ada akhirnya aturan-aturan yang nggak penting gitu itu membenarkan orang-orang yang selama ini selalu menyuarakan sinisme, selalu membuat orang berpikiran negatif, membenarkan itu. Sebenarnya itu harus dipahami juga oleh Menteri Agama, jangan sampai kita itu membenarkan kelompok-kelompok ini, gitu, Pak. Siap. Atau nanti kita mau bahas khusus itu juga nggak apa-apa. Bang Teja udah dari tadi itu. Oke. Kasihan sudah habis tuh siapa Gosi Akut itu dimaki-maki di sana sini. Anak rasa dia juga apalagi dia buat aturan kan nggak ada hukumannya. Jadi jadi orang ya nggak ada hukumannya buat apa ditaati. Jadi saya lebih sepakat sama dia. Saya lebih sepakat sama Gosi Akut ini. Kalau misalnya ini orang kan terganggu kalau adanya itu yang muadzinnya itu suaranya jelek. Kan ada itu. Bukan masalah toanya, yang suaranya jelek. Suaranya. Ya, saya lebih setuju kalau Menteri Agama ini mengadakan training untuk muadzin yang suaranya tidak bagus, di training bagaimana cara adzan yang bagus. Adzan itu kan ada caranya juga. Ada makomatnya juga. Ada makomatnya, ada iramanya, diajari irama-irama adzan yang bagus. Sehingga kita ini enak, meskipun toanya segede apapun, tapi kalau yang adzan itu suaranya merdu, hatta orang kafir bisa nangis. Meskipun orang kafir, bisa jadi dia jadi masuk Islam gara-gara dengar suara adzan yang bagus. Tapi jangankan orang kafir, orang Muslim pun kalau dengar orang adzan suaranya nggak enak, tapi wah kenceng,
kasihan nanti dia akhirnya jadi nggak suka sama adzan, padahal harusnya dia suka sama adzan. Hanya gara-gara itu ya, mungkin yang begitu-begitu mungkin perlu di training. Kalau idenya seperti itu, saya yakin banyak yang setuju. Tapi Ya. kalau membatasi pakai desibel, pakai apa lagi ini, terus apalagi analoginya, kiasnya pakai suara Ya, gonggongan nah itu anjing, dia. nah ini kan jadi masalah itu. Ya salah Kalau sendiri ngapain buat masalah kiasan seperti itu. seperti yang Anda sampaikan itu, kalau masalah muazzinnya suaranya kurang bagus, iramanya kurang bagus, itu di training saya sangat setuju. Dan juga saya percaya teman-teman yang lain setuju gitu kan. Tapi kalau yang dikomplain itu masalah pengeras suaranya segala macam, itu udah lain cerita. Gitu. Gimana Bang? Lain cerita. Sibuk? Hah? Sebentar. Oh. Itu sekali. Tapi kita fokus lagi ke topik kita nanti, itu akan kita bicarakan di Ya. season selanjutnya ya. Itu selingan aja itu tadi ya, yang ada hubungannya tadi Iya. ya. Jadi kesimpulannya gitu ya teman-teman ya. Sudah dipaparkan tadi dari kedua narasumber kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir, kalau saya bertanya udah cukup. Saya sering ditanya itu ketika bahas, kenapa Bang? Sebentar. Ya. Ini terkait yang tadi masalah Habib palsu yang misalnya dari kalangan yang tidak ada sangkut paut secara nasab ya. Jadi Ya. yang dimaksud Habib palsu di luar kalangan zuriyah tadi itu adalah yang nasabnya yang tidak tersambung kepada Rasulullah. Begitu teman-teman, yang banyak yang bertanya itu tadi. Kemudian ini kan ada fenomena di mana di kalangan habaib ini sendiri kan ada beda warna bendera partai begitu. Nah, jangan sampai ya gara-gara orang ini nih, yang segelintir orang ini yang mengatasnamakan dirinya Habib, kemudian menyerang Habib yang asli kadang-kadang, atau menyerang kalangan zuriyah yang asli. Kamu begini. Sementara dia bukan dari kalangan itu. Saya Habib ini, saya mengecam, mengutuk tindakan antum begini. Padahal hanya urusan partai. Urusan ini fulus. Ini sangat disayangkan. Yang paling parah lagi, hanya urusan untuk mencari viewer, untuk mencari pengikut, untuk mencari follower. Ya, jadi sok keras gitu, sok keras, mengecam ini, mengecam itu, sementara dia sendiri nggak ada hubungan sama sekali ke situ. Bahkan sampai membatalkan nasab seseorang gitu. Mengecam keras. Ngecam keras. Sangat menakutkan sekali. Ini sangat menarik ya pembahasan malam ini, terutama masalah seperti yang Aventador 007 sampaikan. Ini sangat berbahaya ke depan. Sangat berbahaya kalau ini terus dibiarkan. Misalnya orang-orang yang yang menyelinap ke organisasi tertentu untuk mempertahankan kepalsuannya. Nah, misalnya nih, Anda palsu, gitu kan? Anda palsu, kemudian mencari teman-teman sesama palsu, kemudian nebeng di sebuah organisasi besar yang di dalamnya ada beberapa orang habaib. Terus apabila ada orang yang coba untuk merongrong atau menjelaskan bahwa Anda adalah habib palsu atau sayyid palsu, nanti kita akan memprovokasi dengan memanfaatkan organisasi tadi yang kita tebengi untuk menyerang. Walaupun yang mengklaim kita palsu adalah dari kalangan sayyid misalnya. Itu tidak jarang itu. Ya, saya udah mulai mengendus ke sana, udah mulai mencium ke sana. Nah, jadi memanfaatkan sebuah kekuatan besar untuk menghantam nih, sekalipun yang ngomong seperti itu misalnya dari kalangan sayyid gitu. Tapi karena dia punya pengaruh besar, brandingnya sudah berhasil, masyarakat sudah menganggap dia sesuatu yang wow, akhirnya sulit untuk dibantahkan, bahkan oleh masyarakat yang sudah terlanjur cinta kepadanya, yang sudah bolak-balik cium tangannya. Nah, itu kita sudah terbiasa dengan itu, sehingga nggak mungkin dia palsu.
dia tuh asli, saya udah cium tangannya kok, dia udah berfoto sama ini kok, udah berfoto sama ini kok. Itu kan bukan sebuah jaminan, ya. Ketika produk palsu sempat sejajar dengan produk asli, itu harus kita anggap yang palsu ini sebagai asli juga, ya. Banyak sekarang produk KW menyusupi produk-produk palsu. Casingnya iPhone, isinya Nexian. Itu banyak zaman sekarang, ya. Silahkan, Bung. Sudah hampir 1 jam nih. Ya, itu ada Said Sedil tuh. Bung Lubis ngopi terus, kapan ngerokoknya? Saya nggak ngopi, enggak. Saya nggak ngopi. Bang Teji tuh yang ngopi. Saya nggak ngopi. Tadi saya nggak ngopi. Oh, maaf, ini bukan tadi kopi, guys. Saya buatkan kopi tadi, ya. Ini Jangan bukan kopi. benar apa yang kalian pikirkan. Alhamdulillah. Bukan kopi. Saya malas ngopi kalau nggak ada rokok. Makanya saya beralih ke... Sedikit saya menyinggung tentang aturan-aturan yang misalnya agak sangat tidak penting, ya, menurut saya nih. Misalnya kayak upaya untuk penertiban corong-corong masjid gitu, ya, atau speaker-speaker masjid gitu. Terutama saya lebih setuju untuk penertiban gelar Habib itu daripada corong-corong. Yang lebih urgent itu sih penertiban gelar Habib itu. Nah, kalau corong-corong itu nggak penting. Kalau perlu digedein dan muadzinnya dilatih untuk makomat adanya itu yang bagus. Yang seperti Misari Ar-Razi, yang lain-lain yang terkenal di YouTube itu kan ada adzan-adzan yang suaranya indah. Dilatih seperti itu muadzin-muadzinnya. Terus corongnya digedein lagi, desibelnya ditambah yang gede lagi. Itu saya lebih setuju. Nah, sekarang kan di Aceh kalau kemarin-kemarin masih standar, Bib. Maksudnya corongnya cukup 2 misalnya, arah timur ke arah utara ke selatan gitu. Kalau sekarang gara-gara aturan ini jadi 6. Jadi orang kita itu suka membangkang gitu. Apabila sudah menyenggol agama itu sudah membangkang gitu. Bahkan apalagi kayak wakil Bupati Aceh Besar, ya. Wakil Bupati Aceh Besar menyerukan untuk siapapun yang tidak ada istilah mengecilkan. Kalau perlu tambahkan, kalau nggak ada uang minta ke pemerintah, kita akan kasih katanya. Misalnya ada surau-surau, ada masjid, ada musola yang ingin menambahkan corong atau toa itu, minta ke kami akan siapkan katanya. Makanya ini sangat, justru awalnya kan nggak seperti itu. Awalnya standar, ketika ada aturan seperti ini malah semakin panas gitu kan. Ya sudah, tambahkan lagi corongnya gitu. Jadi akhirnya sebuah aturan akan menghasilkan sesuatu yang jauh daripada harapan gitu. Ini sangat disayangkan, ya, kalau harus ada seperti ini. Kalau saya pribadi, kalau kenyataannya saya sangat tidak mengganggu. Bahkan teman-teman yang saya sebagai non kafir dan juga teman saya sebagai non muslim, ketika kita ngobrol dengan mereka nggak terganggu, malah mereka terbantu. Misalnya pagi gitu kan, mereka menandai waktu. Mereka bangun pas subuh katanya. Pas azan subuh kita memulai aktivitas segala macam, nggak ada mengganggu, justru sangat membantu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mohon semoga teman-teman yang dekat dengan Bapak Menteri silahkan disampaikan kepada Pak Menteri, ada banyak tugas di negeri ini yang perlu ditertibkan. Ya, terutama ini di kalangan Habib-habib palsu ini harus ditertibkan daripada menertibkan toa atau corong di masjid, ya. Itu sangat tidak penting. Dan itu sudah menjadi budaya turun-temurun, sudah jadi budaya turun-temurun di negeri kita. Jadi seperti itu. Harusnya gini, Bang. Tokoh-tokoh muslim yang mempunyai kedudukan di pemerintahan itu, dia harus lebih mengamankan posisi-posisi muslim dengan tidak mengurangi toleransi dan menghormati orang-orang yang punya agama lain. Ya. Kita kalau di luar negeri, misalnya ke negara yang non-muslim, kita masuk ke satu kota, kita dengar suara adzan, kita pasti punya perasaan, oh di sini banyak saudara kita di sini. Nah, betul. Iya kan? Itu penting. Betul. Kalau misalnya, oh ini supaya kiranya bagaimana ya?
Adzan ini supaya bisa menjadi media dakwah juga. Siapa tahu dengan mendengarkan suara adzan ada orang, banyak loh orang yang masuk Islam gara-gara dengar suara adzan ini banyak. Gara-gara dengar suara adzan yang merdu, banyak yang masuk Islam. Bagaimana kalau di Indonesia ini semuanya adzannya supaya merdu? Itu yang perlu dipikirkan. Mungkin diadakan pelatihan-pelatihan adzan yang suaranya yang bagus, yang makomatnya yang bagus. Itu lebih bagus untuk media dakwah. Terus Ya, digalakkan misalnya utamakan belanja kepada sesama muslim untuk membantu ya, ekonomi muslim. Digalakkan. Bukan berarti nggak boleh belanja ke non muslim. Boleh, tapi second opinion. ya, Kalau misalnya di tempat muslim nggak ada, belilah di tempat lain. Tapi kalau ada temannya sesama muslim jualan barang yang sama, belilah kita ke tempat yang muslim. Membantu ekonomi sesama muslim. Iya toh? Misalnya ini ya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu triliunan nilainya. Kalau dihitung-hitung berapa juta muslim yang beli beras untuk. Tapi siapa yang jual berasnya? Beli di mana kita? Kan mesti dipikir. Kalau itu yang beli ke kiosnya orang muslim, berapa orang muslim yang kita bantu ekonominya? Kalau kita belanja apapun, belanja belanja kebutuhan sembako, belanja elektronik, belanja bahan bangunan ke toko-toko muslim, apa nggak kuat ekonomi kita? Sekarang kan enggak. Sekarang kita gara-gara mungkin selisih 5.000, 10.000 kita pindah ke non-muslim. Hanya terpaut 5.000, 10.000 kadang-kadang. Padahal kita bisa dengan 5.000, 10.000 membantu saudara kita. Paling tidak menyemangati dia bekerja. Paling tidak kita mensupport dia dalam menggaji karyawannya. Hanya dengan modal 5.000, 10.000. Bantulah saudara kita sama muslim. Kalau mereka berbisnis. Kita ada kebutuhan tertentu, kita pikir dulu siapa teman kita yang muslim yang jualan barang ini. Cari dia, beli di tempat dia. Utamakan belanja di tempat muslim. Itu lebih bagus daripada buat aturan-aturan yang aneh-aneh. Aduh, ini udah pandemi, ekonomi lagi nggak bagus. Buat aturan-aturan yang nggak penting, nggak cerdas. ya. Dan saya juga punya saran buat teman-teman semuanya. Sambil kita menunggu Menteri Agama membuat training untuk muazin ya, untuk menyeleksi muazin yang bersuara bagus dan segala macam. Kalian, pemuda-pemuda Islam yang tinggal di desa maupun di kota, yang dekat rumah dengan masjid ataupun yang jauh, ketika ada muazin yang sudah tua, yang suaranya sudah ngos-ngosan ketika azan, kalian sebagai pemuda muslim seharusnya malu. Untuk kalian yang memiliki suara bagus, ya kan, belajar azan, kemudian ganti. Ya, kalau nggak sempat 5 waktu minimal maghrib, kalian datang ke masjid untuk menggantikan muazin itu. Kasihan, kadang ngos-ngosan udah. Habis itu dijadikan bahan candaan sebagian orang. Naudzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita sebagai pemuda muslim jangan hanya bisa menentang sebuah kebijakan, tetapi kita harus memberikan solusi. Solusinya apa? Ketika ada suara yang tidak merdu, misalnya udah tua, kadang-kadang muazinnya gigi nggak ada, ketika azan nggak pas, gitu kan? Jadi kita sebagai yang masih muda, yang masih punya gigi, harus bangkitkan minat kita, kecintaan kita terhadap agama kita. Kita walaupun tidak sebagai muazzin di situ, kita tidak digaji di situ, ya, kita datang untuk menggantikan supaya lebih bagus, supaya agama kita tetap terjaga. Itu dari saya saran. Tidak serta-merta juga kita menunggu seperti yang tadi itu. Sambil menunggu silahkan. Ya, misalnya ada di kalangan masyarakat kita ada paguyuban. Nah, usulkan satu orang siapa ini yang untuk azan maghrib misalnya, untuk azan isya siapa gitu. Banyak anak-anak muda yang suara bagus kalau nyanyi, kalau azan pasti juga bagus, malah lebih bagus. Iya, benar itu. Udah Bang. Udah. Gimana, masih ada tambahan?
dari Aventador 007 Bang TJ. Ini kita udah 1 jam 4 menit. Udah. Puma 007. Ada tambahan Ada, tadi? cukup itu tadi ide saya sih daripada menertibkan toa dan ngatur desibelnya, mending muadzin itu dilatih Training. untuk bisa azan dengan suara dan nada yang merdu. Masya Allah. Diajari makomat-makomatnya. Ternyata banyak loh, ada beberapa makomat azan. Ada Betul. cara-caranya. Ada nahrawan, ada ini, ada itu, macam-macam. Iya, sama dengan tilawah Suaranya Quran ini. indah. Iya, ada seperti tilawah Bayati, Quran, nggak Soba, asal-asalan. Hijaz. Bayat, Ya. nah, nggak asal-asalan. Dan bagaimana semaksimal mungkin apapun yang bisa kita jadikan media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadikan itu media dakwah. Dengan suara adzan yang merdu, banyak orang masuk Islam. Dengan suara adzan yang merdu. Dengan dagang yang jujur, banyak orang masuk Islam. Paman saya bisa mengislamkan 200 orang di Afrika. Hanya dengan cara dagang yang jujur. Masya Allah. Ya, dakwah dengan dagang yang jujur. Bisa mengislamkan banyak orang. Gak ribet-ribet. Pakai akhlak yang bagus saja. Pakai akhlak yang bagus. Akhlaknya habaib. Nggak bisa jadi habib, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa suluk mengikuti mereka. Mengikuti akhlaknya mereka, amalnya mereka. Nggak bisa alim seperti mereka. Tapi yang penting akhlaknya kita baik dan tidak menjadikan diri kita fitnah untuk mereka. Jaga marwahnya mereka. Itu nomor 1 harus kita jaga. Nggak ngikuti pendapat umum saya. Umum mengatakan semua Duriya Habib, saya nggak peduli. Saya apa yang benar itu yang menjadi pegangan saya. Baik teman-teman, jadi ada tambahan sedikit selain terkait judul kita fenomena Habib palsu, terkait yang pengeras suara tadi, itu luar biasa ya, masukan yang luar biasa. Dan bukan cuma sekedar kita jadikan masukan, tapi buat teman-teman, khususnya yang masih anak muda, memiliki suara merdu itu, manfaatkan itu. Masalah iramanya segala macam belajar, ke ustadz-ustadz di kampung kita banyak. Jadi ada saya upload satu contohnya itu, azan itu kalau nggak salah dia makom Hijaz. Sama seperti yang nada tilawah tinggal dipindah ke azan gitu, ada Hijaz, Soba, Nahawan, Jaharka, Bayati dan sebagainya itu. Jadi dari situ kita bisa jadikan syiar gitu, bisa jadi sarana dakwah. Dan kembali ke yang tadi, ke tema awal terkait Habib palsu, hati-hati, waspada, tujuan utamanya 1. Fulus, sepakat ya, Bang ya, gitu ya. Ya, tujuan utamanya 1, fulus, gitu. Demikian dari saya. Masih ada tambahan? Untuk sementara sudah dulu. Sudah. Oke, terima kasih buat kehadiran teman-teman semua. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Habib Muhammad Assegaf, Aventador 007. Terima kasih juga buat Bang TJ ya, Aventador 007 atau Puma ya. Ya, Puma. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.